Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir yang diakibatkan luapan Sungai Segah di Kabupaten Berau merendam 6 kampung. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Samarinda terbakar. BMKG memperkirakan puncak musim hujan terjadi di bulan Januari 2025. Sebuah rumah di Jalan Sentosa Dalam 2 RT 82 nomor 19 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Minggu sore terbakar. Saat kebakaran terjadi, hanya seorang pria lanjut usia yang berada di dalam rumah. Sementara penghuni lainnya tengah menghadiri kegiatan haul guru sekumpul di Kalimantan Selatan. Warga menyebut awalnya mengira ada pembakaran sampah karena terlihat asap kecil terlihat mengepul. Kepanikan warga pecah saat kepulan asap itu membesar, menjadi kobaran api. Awal kita lihat asap putih biasa aja kayak orang bakar sampah itu. Nah, setelah itu kok tambah lama, tambah banyak asapnya keluar. Nah, baru situ kita ada mendengar suara teriak kebakaran, baru kami larian lihat. Yang kebakaran tadi Pak di bagian apa Pak? Rumah bagian di atas apa dari belakang? Asapnya dari atas langsung Pak, di loteng itu. Dari kan loteng. kayaknya loteng itu. Itu dari jam berapa tadi Pak? Mungkin jam-jam, iya jam-jam 5-an Pak. Ya kurang lebih jam 5-an tadi. Yang punya rumah Pak ada? Ke Banjar. Ke Banjar. Bau. Ini bapak ini aja sendirian Pak. Oh, jadi orang punya rumah tuh ke Banjar Pak? Iya. Haul ya Pak ya? Iya. Dari petugas pemadam diketahui kebakaran ini diduga dari korsleting listrik. Kobaran ini berhasil dipadamkan sebelum meluas setelah damkar mendapat bantuan dari relawan Samarinda. Titik 65-nya di seputaran Sentosa Dalam 2 ya, RT 82 ini Kecamatan Sungai Pinang. Dugaan mungkin korsleting listrik ya. Penanganan sendiri Pak gimana Pak? Ya alhamdulillah untuk penanganannya walaupun agak terlalu sempit untuk masuk ke area 65-nya, tapi kita juga dibantu dengan relawan-relawan lain, dan kita juga menurunkan 2 unit ya, 2 posko 1 dan posko 2. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sebuah rumah di RT 27 Kelurahan Karanganyar Tarakan ini hanya menyisakan puing. Ini terjadi setelah rumah tersebut ludes dilalap api. Rumah tersebut dihuni seorang nenek berusia 90 tahun. Korban berhasil diselamatkan, meski begitu beberapa bagian tubuhnya terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Anak pemilik rumah menyatakan awalnya mendengar suara ledakan. Namun begitu, ia tidak menduga jika ledakan tersebut berasal dari rumah orang tuanya. Wanita bernama Arvina ini akhirnya menyadari rumah orang tuanya terbakar setelah cucunya teriak kebakaran. Dengar kayak ada bunyi kayak leduman gitu gitu kami kira tuh guntur karena kan pas kebetulan guntur. Sama itu berbunyi lagi kan. Ponakan saya sempat cerita. Bilangnya, guntur enggak kayaknya lain. Saya bilang. Kayak gitu sempat juga cium. Itu suaranya di mana, suara dari sana?
dari sana, tapi kami tidak keluar. Iya. Karena kami tidak tahu kan. Iya. Terus bau kayak orang bakar gitu nah kan. Kayak saya kira obat nyamuk, saya tidak pasang obat nyamuk. Saya bilang ini bau apa sih? Kayaknya orang bakar. Saya pikir mama saya itu kan suka bakar piring telur. Dia suka duduk di sini, bakar piring telur di situ. Nah, lama kok pas tuh cucu saya yang keluar. Cucu saya keluar, "Nek, kebakaran." Dugaan sementara, kebakaran yang meludeskan bangunan rumah nenek bernama Rosina tersebut akibat korsleting listrik. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. MT 57 tahun hanya bisa tertunduk saat digiring polisi di Kutai Timur. MT ditangkap di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah saat dalam pelarian menuju Semarang. Kapolres Kutim menyatakan MT diburu karena telah menghabisi Rudi Winarto, warga Kongbeng pada 23 Desember 2024 lalu. Tidak cuma membunuh, MT juga mencuri sejumlah barang berharga korban, mulai dari ponsel hingga uang tunai. Pelaku berdalih pembunuhan itu terjadi karena ia kesal pada korban yang kerap menagih utang. Tapi dulunya dia merupakan anggota dari korban saat bekerja di perusahaan. Antara pelaku dan korban ini adalah masalah utang piutang, di mana pelaku sakit hati kepada korban karena ditagih hutang. Ya, jadi si pelaku ini motifnya adalah sakit hati kepada korban karena pelaku ini ada hutang pada korban dan ditagih sama korban. Mungkin terjadi percekcokan di sana, sakit hati sehingga pelaku mengambil barang dan menebas korban. Akibat perbuatannya, MT yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terancam hukuman 15 tahun. Dari catatan polisi, MT ternyata residivis kasus serupa. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.